Bayley akan keluar dari WWE pindah ke AEW. Zilla Vatus makin dekat gabung ke The Bloodline. Rekapan episode AAA hari ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Bayley akan keluar dari WWE pindah ke AEW. Bayley baru aja nge-tag sebuah postingan di X yang sukses bikin banyak fans WWE kebingungan. Si role model baru-baru ini ngerespon seorang fans yang nge-post klip lama dirinya di X. Di video itu, dia lagi diwawancarai bareng bintang WWE saat itu, Sasha Banks, di acara NXT TakeOver bertahun-tahun yang lalu. Fans tersebut nge-post klip yang memperlihatkan Bayley kelihatan emosional, bareng sama Sasha yang lagi cerita tentang gimana mereka berdua tumbuh besar dengan kecintaan yang luar biasa sama dunia wrestling. Apalagi setelah si pewawancara ngebahas soal opini ayahnya Bayley yang ngerasa kalau mereka berdua itu udah kayak yin dan yang buat satu sama lain. Gara-gara Bayley ngerespon klip ini, para fans langsung penasaran dan mikir apakah ini sebuah kode kalau dia bakal keluar dari WWE buat nyari peluang baru. Mungkin ke AEW, tempat di mana Sasha Banks sekarang bernaung dengan nama Mercedes Moné. Tapi ya, kemungkinannya kecil sih, soalnya si role model sekarang lagi terlibat aktif dalam jalan cerita besar bareng Lyra Valkyria yang baru aja turn heel dengan nyerang dia beberapa minggu lalu. Sementara itu, Mercedes Moné sendiri baru aja balik ke AEW tanggal 4 Juni kemarin setelah sempat absen sebentar. Menurut kalian, apakah Bayley yang akan pindah ke AEW atau Sasha Banks yang kembali ke WWE? Komen di bawah. Zilla Vatus makin dekat gabung ke The Bloodline. Menurut laporan terbaru, Zilla Vatus kabarnya bakal segera memulai karirnya di WWE dalam waktu dekat. Laporan ini emang gak nyebutin secara spesifik kapan waktunya atau bakal gabung ke brand atau event WWE yang mana, tapi update selanjutnya bakal terus dikasih tahu begitu infonya ada. Kabar yang beredar sebelumnya di bulan Juni lalu sempat ngasih indikasi kalau WWE emang tertarik buat ngontrak Zilla. Sekitar waktu itu, dia kabarnya kelihatan di WWE Performance Center di Orlando yang langsung bikin rumor soal masa depannya di perusahaan ini makin kencang. Tapi, waktu itu emang belum ada konfirmasi resmi kalau Zilla udah beneran tanda tangan kontrak sama WWE. Nah, update terbaru ini jadi yang pertama yang ngasih kode kalau dia emang diperkirakan bakal mulai gabung, meskipun belum ada detail tambahan yang dikasih tahu. Zilla Vatus sendiri adalah anak dari mendiang bintang WWE, Umaga, dan merupakan bagian dari keluarga pegulat legendaris Anoa'i, keluarga yang udah ngelahirin banyak bintang terbesar WWE kayak The Rock, Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa, dan Jake Vato. Dia sendiri baru mulai debut pro wrestlingnya tanggal 15 Juli 2023 di acara House Show Reality of Wrestling. Sejak saat itu, dia lebih sering tanding di sirkuit independen sambil terus bangun reputasinya. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Zilla Vatus makin sering disebut-sebut dalam obrolan soal langkah WWE yang lagi gencar-gencarnya merekrut anggota keluarga Anoa'i. Menurut kalian, apakah Zilla Vatus perlu berkarir di NXT dulu atau langsung masuk ke The Bloodline? Komen di bawah. Pesan John Cena untuk para bintang WWE masa depan. Mau itu Ric Flair sama Ricky the Dragon Steamboat, The Rock sama Stone Cold Steve Austin, atau bahkan Seth Rollins sama Cody Rhodes. Ya namanya chemistry kuat di antara dua pegulat itu kadang emang jadi kunci utama buat bikin pertandingan bersejarah atau feud jangka panjang. Tapi punya chemistry bagus berdua itu nggak selalu menjamin si pegulat atau ceritanya bisa nyambung ke penonton. Nah, makanya mantan bintang WWE John Cena percaya kalau otentisitas atau jati diri sendiri di dunia pro wrestling itu jauh lebih berharga daripada sekedar bangun kecocokan di atas ring. Aku bakal bilang kalau itu nggak sepenting otentisitas. Chemistry itu emang seru karena kamu nggak usah pusing mikirin hal-hal teknis buat nyelesain sesuatu. Kamu bisa benar-benar numpahin semua isi kepalamu buat kreativitas fisik. Kalau kamu nggak otentik, penonton bakal bisa ngelihat omong kosong itu. Otentisitas, tingkat kepercayaan penonton, sama karakter itu tolak ukur yang paling penting. Sisanya itu cuma bonus aja. Cena sendiri awalnya emang sempat kesusahan nemuin belahan jiwanya di atas ring pas awal-awal karirnya, tapi dia akhirnya berhasil nemuin chemistry pas sama Randy Orton di akhir era 2000-an. Begitu juga sama AJ Styles di pertengahan 2010-an. Ngomong-ngomong soal itu, dengan julukan Never Since 17 dan fakta kalau dia sering banget harus ngadapin penonton yang benci tapi cinta sama dia, kemampuan Cena buat menguasai seni menjadi otentik
Dan tetap jadi diri sendiri inilah yang bisa dibilang bikin dia berhasil dapetin rasa hormat dari WWE Universe pas tur perpisahannya tahun lalu. Menurut kalian, apakah keaslian karakter lebih penting daripada chemistry di atas ring? Komen di bawah. The Bloodline akan tambah kuat sampai WrestleMania. The Bloodline emang salah satu faksi paling populer di dunia pro wrestling saat ini. Nah, laporan terbaru baru aja ngebongkar gimana potensi masa depan grup ini di WWE. Awal tahun ini, The Usos resmi gabung lagi bareng Roman Reigns. Walaupun banyak fans yang senang nengok pegulat-pegulat Samoa ini bersatu lagi sebagai sebuah stable, gak sedikit juga fans yang kurang sreg sama keputusan WWE buat ngulang lagi alur cerita yang sama. Meski kedatangan Jake Fatu ke grup ini bikin suasana agak lebih seru, opini fans di luar sana tetap kebagi dua. Tapi biar responnya campur aduk, menurut laporan terbaru, alur cerita The Bloodline yang sekarang ini diperkirain bakal diperpanjang bahkan sampai lewat dari WrestleMania 43 yang rencananya bakal digelar di Riyadh, Arab Saudi. Saat ini, The Bloodline lagi musuhan sama LA Knight di Monday Night Raw. Menariknya, Solo Sikoa yang merupakan mantan anggota faksi tersebut baru-baru ini malah muncul di acara brand merah itu buat bantuin The Megastar dalam dua kesempatan berbeda. Menurut kalian, apakah The Bloodline perlu tambah anggota lagi biar seru? Komen di bawah. Selamat datang di segmen Ekstra Anyar 3 di mana kita akan nge-recap episode Triple A hari ini tanggal 5 Juli 2026. General Manager Triple A, Rey Mysterio, buka acara Triple A hari ini dan bilang kalau visi Triple A sekarang tuh lagi gede-gedenya. Dia pengen promosi ini jadi rumahnya bintang-bintang paling top di dunia. Habis itu, Rey langsung manggil mantan juara dunia WWE, Damian Priest. Damian Priest pun mengenalin dirinya ke penonton Triple A sambil pamer deretan prestasinya. Dia bilang dia udah sering ngalahin pegulat-pegulat top di seluruh dunia, tapi emang belum pernah tanding di Triple A. Damian negasin kalau kedatangan dia di sini adalah buat nguasain Triple A, dan dia terang-terangan bilang kalau target utamanya tuh para pemegang sabuk juara. Langsung aja ke pertandingan pertama di episode Triple A hari ini. Juara Triple A Reina de Reinas, Flamer, hadapan sama Lady Shayna di pertandingan non-gelar. Di awal-awal, Shayna sempat megang kendali sebelum akhirnya Flamer mulai adaptasi dan gantian mendominasi. Pertandingannya berjalan sengit banget karena dua-duanya saling balas serangan. Nah, pas Flamer ngambil sabuk juaranya, tiba-tiba La Catalina muncul dan langsung rebut sabuk itu. Gara-gara kefokusannya pecah, Lady Shayna langsung manfaatin buat ngelakuin backstabber, lanjut digiles pakai Iconoclasm untuk memenangkan pertandingan. Terus, ada video recap pas Perros Del Mal ngehajar El Grande Americano. Habis itu, muncul video pesan dari El Grande Americano yang bilang kalau dia bakal datang di acara minggu depan. Dia juga nantangin kelima member Perros Del Mal buat berani nunjukin batang hidung mereka, dan dia bakal langsung nyamperin mereka kalau mereka emang punya nyali. Lanjut ke pertandingan Triple Threat Tag Team, adalah Parka dan Mister Iguana yang lawan Dinamico dan Drago plus Money Machine. Pertandingannya benar-benar cepet dan seru banget antar ketiga tim. Ritme permainan juga bolak-balik berubah gara-gara aksi tag dan saling sahabat antar tim. Pas sudah mau selesai, Drago sempat nyoba ngelakuin frog splash, tapi La Parka nge-counter pakai cutter. Habis itu langsung dihajar lagi pakai bone breaker untuk memenangkan pertandingan. Kelar tanding, La Parka sama Mister Iguana langsung ngerayain kemenangan mereka di dalam ring bareng fans-fans bocil yang dandan mirip mereka. Habis iklan, Rey Mysterio ngadain konferensi pers mingguannya. Dia bahas soal Damian Priest yang gabung ke Triple A dan ngaku seneng banget sama kedatangan Damian. Pas Rey ditanya soal El Grande Americano yang mau nantang Perros Del Mal minggu depan, dia bilang kalau minggu depan bakal jadi acara yang gede. Apalagi ditambah bakal munculnya Damian sama Dominic Mysterio. Waktunya main event. Ada El Fiscal yang tarung lawan Abismo Negro Jr. Bahkan sebelum bel bunyi, mereka berdua udah langsung baku hantam. Aksi saling hajar ini berlanjut terus sampai ke dalam dan luar ring. Dua-duanya sama-sama kuat, saling nge-counter serangan, dan gak ada yang benar-benar dominan. Pas udah di menit-menit akhir, Carmen Petrovic tiba-tiba datang ke pinggir ring, disusul sama sisa member Perros Del Mal lainnya yang langsung merangsek masuk ke dalam ring. Abismo Negro Jr. akhirnya milih kabur keluar ring, dan pertandingan pun dinyatakan selesai tanpa pemenang. Geng Perros Del Mal langsung royok El Fiscal, dan acara pun selesai dengan pemandangan mereka yang lagi berdiri sombong di atas El Fiscal yang udah tepar habis dihajar. Menurut kalian gimana episode Triple A hari ini?
Bagus, gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video penjelasan tentang Sami Zayn yang mungkin harus jadi tumbal demi angkat Cody Rhodes di Raw besok. Serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.